زدنا علما وهدى وصلاحا وتقى يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Muhajirin Banjaratma Brebes yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari ini. Allah masih memberikan kepada kita berbagai nikmat. Salah satu nikmat yang Allah berikan di hari ini adalah kita bisa hadir melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian Ahad pagi. Mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan hari ini bisa mendapatkan ridho dari Allah, dan apa yang kita cari hari ini berupa ilmu bisa bermanfaat dan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang melupakan adalah Allah. Bukan berarti Allah punya sifat pelupa. Kalau kita mungkin sering lupa, ada janji, karena padatnya kegiatan menjadi lupa. Kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain dan kita lupa setelah 1 bulan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, contohnya misalkan saat pembagian hewan kurban, panjenengan tidak masuk daftar penerima, kira-kira protes atau tidak, Pak? Protes. Itu kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, mungkin kita memaafkan. Maka menjadi orang yang dilupakan itu nggak enak. Yang lain dapat bonus, panjenengan sendiri tidak dapat, dilupakan. Ini juga nggak enak. Jamaahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kajian hari ini itu mengambil dari sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 67, nasullaha fanasiyahum. Itu poinnya, Pak. Mereka lupa kepada Allah, lalu Allah balas dengan Allah melupakan mereka. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang tidak dilupakan oleh Allah, maka kita jangan melupakan Allah di dunia. Apa gambaran akibat dari orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam tafsir At-Tabari jilid 14. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan ketika membahas tentang ayat nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah lalu Allah membalas dengan Allah melupakan mereka. Maksudnya adalah tarakahum min rahmatihi wa thawabihi. Allah meninggalkan mereka tanpa mendapatkan rahmat dan tanpa mendapatkan pahala, karena orang itu lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang dilupakan oleh Allah berarti orang itu terlepas dari rahmatnya, taufiknya, pertolongannya, serta perlindungannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa saja orang-orang yang akan dilupakan oleh Allah? Yang pertama adalah orang yang melupakan Allah, Pak.
Ini poinnya. Gambarannya apa sih orang yang melupakan Allah? Supaya jelas. Ya, orang lupa kepada Allah itu ciri-cirinya seperti apa? Panjenengan ada nggak yang lupa alamat pulangnya, Pak? Nggak ada ya? Ada nggak yang lupa nama orang tuanya? Nggak ada. Ada nggak yang lupa tujuan hidupnya? Ada nggak? Banyak. Kalau masalah alamat mereka hafal, tempat pulang mereka tahu. Tapi kalau berbicara tentang tujuan hidup, target hidup, itu banyak yang kemudian lupa. Hidupnya itu tanpa tujuan. Oke, disebutkan di dalam Al-Quran tentang orang yang melupakan Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang mereka melupakan Allah. Apa balasannya, Pak? Kalau mereka melupakan Allah, Allah memberikan balasan fa'ansahum anfusahum. Mereka juga akan dibikin lupa tentang dirinya. Jadi orang yang lupa kepada Allah, dia akan lupa kepada dirinya, dia akan lupa kepada keluarganya. Maksudnya apa? Kan nggak ada yang lupa dengan dirinya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Qur'anil Azim, jilid 8 halaman 116, La tansau dzikrallahi ta'ala fayunsikum al-amala limasalihi anfusikum allati tanfa'ukum fi ma'adikum. Orang yang lupa pada diri mereka sendiri adalah orang yang melupakan amal baik, Pak, untuk diri mereka sendiri yang bermanfaat untuk akhirat. Jadi berbuat baik itu bagian dari mengingat Allah, Pak. Yang namanya zikir itu tidak harus melulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berbuat baik pun itu bagian dari zikir. Kalau zikir, kita mengenal adanya zikir lisan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir lisan. Tapi jangan sampai kita lisannya berzikir, anggota tubuhnya bermaksiat, Pak. Mau bakar menyan untuk sesuatu yang dianggap punya manfaat, makanya Al-Fatihah dulu, Pak. Al-Fatihah misalkan, atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim terus bakar menyan, terus memberikan sesaji, itu bukan orang yang berzikir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang dilupakan oleh Allah terhadap diri mereka sendiri adalah mereka yang lupa dengan amal-amal baik, Pak. Kalau mohon maaf, tempat kumpulnya anak-anak muda di Brebes di mana, Pak? Tempat tongkrongnya ada banyak. Nah, saya nggak tahu. Mungkin ada beberapa tempat nongkrong, ya kan. Di situ bisa berjam-jam, Pak. Ya kan? Azan berkumandang, masih asik ngobrol, ngopi, ngalor ngidul, ngetan, ngulon, ora pragat. Sementara kewajiban untuk melaksanakan sholat sudah ditegakkan. Kemudian ada orang-orang yang tujuannya tidak jelas. Jadi orang yang Allah lupakan pada diri mereka sendiri adalah mereka tidak memiliki tujuan hidup yang jelas.
bentuknya melupakan Allah ya adalah diantaranya meninggalkan sholat. Ada orang yang baru belajar Quran di usia 75 tahun, Pak. Menurut panjenengan bagus atau tidak? 75 tahun baru belajar Quran. Kalau prinsipnya lebih baik terlambat daripada tidak sempat, itu bagus, Pak. Tapi sudah terlambat banget itu, Pak. Ya, masalahnya tinggal mati. Kalau kita melihat ayat yang lain, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau versi surat Al-Munafikun, orang yang dilupakan oleh hartanya, orang yang dilupakan oleh anaknya dari mengingat Allah, itu tergolong orang-orang yang merugi, Pak. Ya, kita mengenal yang namanya husnul khotimah. Kalau ternyata belum sempat, qadarullah, ternyata Allah berikan pintu hidayah di usia senjanya, itu juga termasuk dari tanda husnul khotimah. Maka kita pun harus benar-benar mengamalkan ayat juga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu maknanya adalah janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Itu maknanya kita harus istiqomah terus menerus, Pak. Amal yang paling Allah cintai, ya, mudanya beribadah, tuanya beribadah. Anak saat kecil dia rajin ibadah, Pak. Ya, kemudian pemuda juga rajin ibadah, tua tetap rajin ibadah. Itu yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla wa Ala di akhirat. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang taat di masa mudanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk melupakan Allah adalah meninggalkan sholat. Terkadang ada orang goyonan, ya, Pak. Saya titip ya sholatnya. Yang lain pada sholat ke masjid, kemudian di situ ada kumpulan orang-orang lagi jagongan, tongkrongan, kemudian sambil bergurau, saya titip sholatnya. Kalau titip amplop itu wajar ya, Pak ya. Panjenengan nggak sempat kondangan, terus titip sama orang lain. Yang namanya sholat itu tidak ada titipan, tidak ada jasa titip, Pak. Yang titip itu paket biasanya, Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang merupakan bentuk melupakan Allah adalah lalai dari zikir. Lalai pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat-ayat, ada surat-surat yang di dalam Al-Qur'an yang kalau kita baca setiap hari itu sangat besar manfaatnya, Pak. Sangat besar manfaatnya. Saya mau tanya terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu semua. Ada enggak yang hadir di sini tidak punya potensi buruk? Saya mau tanya, Pak. Ada enggak yang hadir di sini tidak punya potensi buruk? 1% pun? Tidak ada ya? Berarti panjenengan saya ada potensi buruk, betul? Betul. Suami istri ada enggak potensi buruk? Suami ada, anak ada, semuanya ada potensi buruk, Pak. Maka Al-Quran mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu, Pak. Itu kalau kita baca dengan penuh penjiwaan, maka kita waktu membacanya pagi akan dihindari dari segala keburukan makhluk yang Allah ciptakan, Pak. Karena makhluk yang Allah ciptakan punya potensi baik dan buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Harta punya potensi baik atau punya potensi buruk? Jawab, Pak.
harta itu punya potensi baik atau juga buruk? Baik dan buruk. Ada yang dia cari duit, cari harta, lupa sholat, ya kan? Ada yang dikasih sama Allah jabatan, lupa dengan kewajiban taat kepada Allah, banyak. Nah, maka Al-Quran mengatakan min syarri ma khalaq, kami kepadamu ya Allah berlindung dari keburukan segala makhluk yang diciptakan. Kalau surat Al-Falaq itu kita berlindung kepada Allah dengan menyebutkan aku berlindung kepada Allah Rabb yang menguasai waktu subuh dari 4 hal. Min syarri ma khalaq, dari keburukan segala makhluk yang diciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari malam, dari keburukan malam apabila telah gelap gulita, Pak. Jadi kalau bengi harus apa? Harus berlindung, enggak usah keluyu malam mingguan, Pak. Atau mungkin malam Jumatan. Keluyuran, ya kan? Jangan, Pak. Panjenengan tahu enggak begal? Begal itu terkadang keluarnya pagi atau siang atau malam? Malam, tatkala jalan sudah sempit. Maka tadi kita berlindung kepada Allah dari keburukan kejahatan di malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, kita berlindung dari keburukan wanita-wanita penyihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan kita berlindung kepada Allah dari hasadnya orang yang dengki, Pak. Panjenengan dapat nikmat, panen bawang, dijual, bawang lagi naik atau turun, Pak? Hah? Lagi mahal ya? Panjenengan luar biasa, 1 hektar, ya, kemudian dijual dapat rezeki banyak, Pak, tanpa hama dan seterusnya. Nah, kemudian ada tetangganya yang tidak suka. Orang yang hasad itu adalah orang yang protes, Pak, kepada Allah, seolah-olah dia tidak terima dengan dia tetangganya mendapatkan nikmat itu, padahal urusan rezeki yang atur Allah. Kalau kita, mohon maaf, Pak, kalau tetangga kita panen bawang, panjenengan juga seneng atau pengen seperti itu, maka jangan salah dalam bersikap yang akhirnya berbuat dengki. Kalau kita pengen mendapatkan nikmat yang sama, Islam sudah mengajarkan, idza sa'alta fas'alillah, minta juga kepada Allah. Jadi bukan kita malah protes kepada Allah, Allah tidak adil pemberiannya. Kalau kita pengen mendapatkan nikmat yang sama, kita yang minta kepada Allah, jangan protes. Ya Allah, si fulan dapat 1 miliar, saya juga pengen dong dapat 2 miliar dari adol sapi, misalkan. Panjenengan misalkan bakul sapi dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang lupa kepada Allah atau orang yang melupakan Allah adalah mereka yang tidak peduli halal dan haram, Pak. Sepaunya halal diambil, haram juga diambil. Wah, Masya Allah, sekarang lagi viral MBG. Ternyata ada yang setiap hari mengalir 1 miliar. Wah, siapa yang enggak tertarik, Pak? Orang berbahaya mana? Orang yang tidak punya otak atau tidak punya hati? Pak, orang berbahaya mana, Pak? Yang tidak punya otak atau tidak punya hati, Pak? Kalau orang tidak punya otak, ya kan? Atau mungkin otaknya nggak ada, ataupun jadi gila, itu paling kalau dia membuat madorot, ya paling orangnya sekitar saja, Pak. Orang 10 mungkin ya, atau tetangganya. Tapi kalau orang nggak punya hati, dia punya jabatan, punya wewenang, semuanya bisa terdampak, Pak. Itu bahayanya orang yang nggak punya hati. Orang yang nggak punya hati itu berbahaya, Pak.
Maka mohon maaf, kalau panjenengan lihat surat An-Nas, ya, saya punya kajian setiap pekan baca dan tafsir satu ayat satu pertemuan, Pak. Termasuk di antaranya adalah surat-surat pendek. Di dalam surat An-Nas hanya ada satu yang kita minta dari Allah. Kalau dalam surat Al-Falaq kita minta kepada Allah 4 perlindungan dengan menyebutkan Allah 1 kali. Tapi kalau dalam surat An-Nas kita menyebutkan 3 kali, Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Kami berlindung kepada Allah, Rabb-nya manusia, Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahannya manusia. Kan 3, Pak. Ini Allah nih. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan syaitan yang tersembunyi. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi yang diserang oleh syaitan kepada kita itu nyerang otaknya atau nyerang hatinya? Anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang ditarget oleh syaitan itu hatinya, Pak. Bukan otaknya. Bukan otaknya. Yang diserang pertama itu hatinya, Pak. Kalau hatinya sudah rusak, otaknya, meskipun dia punya otak, rusak, Pak. Yang korupsi punya otak nggak? Punya otak, Pak. Pinter sih. Pinter ngelomboni, ngapusi. Ya kan, yang korupsi itu seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang melupakan Allah adalah mereka yang tidak mau belajar agama, Pak. Males-malesan belajar agama. Dikira belajar agama itu hanya untuk mereka yang mondok di pesantren. Yang kuliah itu juga wajib belajar agama. Wajib belajar agama atau tidak? Wajib, Pak. Kita semua yang hadir di sini pun belajar agama. Saya sendiri juga masih belajar ilmu agama. Sering mendengarkan nasihat, ceramah-ceramah dari para asatidz, ulama dan seterusnya agar benar-benar mendapatkan yang bermanfaat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan selalu berdoa ya. Selalu berdoa, Pak. Doa yang tidak pernah lupa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu kita harus paham, Pak. Rezeki yang baik itu bukan yang namanya uang saja. Bukan yang dimaksud dengan rezeki yang baik itu hanya uang. Kalau uang itu terlalu sempit kita memaknai. Panjenengan punya saudara yang soleh itu rezeki. Panjenengan punya istri yang taat itu rezeki. Panjenengan punya anak yang soleh juga rezeki. Panjenengan sehat juga rezeki. Punya pekerjaan yang baik rezeki. Enggak punya pekerjaan itu mumet, Pak. Betul? Punya anak yang belatang itu mumet, pusing, Pak. Ya kan? Punya tetangga yang tidak amanah, punya teman-teman yang berkhianat itu mumet, Pak. Maka kita minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik. Itu luas, Pak. Rezeki yang baik luas. Panjenengan luar biasa dengan segala kesibukannya hari ini bisa hadir, Pak. Ini termasuk rezeki yang baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang dilupakan sama Allah nanti adalah bernama orang munafik. Yang dilupakan sama Allah itu yang kedua adalah orang munafik. Orang munafik disebutkan dalam Al-Qur'an, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu qusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik adalah orang yang menipu Allah lalu Allah balas tipuan mereka.
Sebodoh-bodohnya manusia adalah mereka orang munafik yang mengira mereka mampu untuk menipu Allah, padahal mereka sebenarnya menipu diri-diri mereka sendiri. Orang munafik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan hukuman bagi orang munafik adalah tarakahum fil adzabi kama taraku amrahu. Ketika Allah menjelaskan nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, lalu Allah melupakan mereka, maksudnya adalah Allah membiarkan mereka dalam kondisi terazab sebagaimana mereka hidup di dunia meninggalkan perintah Allah. Orang munafik, mohon maaf, ada yang namanya orang yang ria, Pak. Orang ria saja itu dalam beribadah pasti tertolak. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah kok ria, itu pasti tertolak, Pak. Maka harus beribadah dalam kondisi ikhlas. Al-Quran mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi beribadah kepada Allah tidak ikhlas percuma. Beribadah kepada Allah tidak ikhlas percuma, Pak. Yang Allah akan terima adalah beribadah dengan penuh keikhlasan, dan itu berat, sulit. Pulang haji nggak disebut Pak Haji dan Bu Haji, sewot, Pak. Ya, ditulis di dalam undangan Bapak siapa tanpa menyebutkan hajinya. Akhirnya apa? Orang teka, Pak. Disebutkan dalam acara, panitianya lupa menyebutkan hajinya. Ngamuk, Pak. Misalkan, naudzubillahi min dzalik. Kemudian orang munafik itu punya 3 ciri, Pak. Kalau 3-tiganya ada, itu munafik. Tapi kalau hanya ada 1 ciri, maka kita katakan orang itu ada sifat kemunafikan. Beda loh, Pak. Kalau 3-tiganya itu komplit ada, itu munafik murni. Tapi kalau hanya ada salah satu yang nempel, itu kita katakan orang itu ada sifat kemunafikan. Jangan sampai, mohon maaf, hanya ada 1 sifat kita katakan kamu munafik misalkan. Ini terlalu berat, Pak. Berat, ya kan? Terlalu berat. Oke, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mereka yang melupakan Allah itu siapa? Atau mereka yang akan dilupakan oleh Allah itu siapa? Orang yang akan dilupakan oleh Allah adalah orang yang berpaling dari Quran, Pak. Berpaling dari Quran, punya Quran tapi tidak pernah dibaca. Ya, tidak pernah dibaca, Pak. Maka dalam sebuah penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Ar-Ruhaili, kemudian salah satunya adalah Syekh Asy-Syanqiti ketika membahas tentang tafsir, orang yang membaca Al-Quran di waktu subuh atau sebelum subuh, maka Allah akan berikan kepadanya keberkahan. Kalau dia punya pekerjaan yang harusnya diselesaikan 8 jam, bisa saja dengan dia baca Quran rampung 4 jam tok pekerjaannya, Pak. Karena ada keberkahan di hari itu yang Allah turunkan. Jangan pernah lewat 1 hari kita tidak membaca Al-Quran. Al-Quran mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan orang yang paling sempit dadanya adalah mereka yang berpaling dari Allah. Duwite akeh, sawae amba, ya kan, umae gedung magrong-magrong, Pak. Tapi ternyata dia gelisah. Gelisah kenapa?
karena ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan disebabkan karena berpaling dari Allah. Bapak dan Ibu, ada hukuman yang Allah akan berikan kepada orang yang berpaling dari Quran, Pak. Jadi kalau kita pengen selamat, pegang Quran, baca Quran. Kalau mereka yang berpaling dari Quran akan dihukum dengan 3, Pak. Wa man a'rada an dzikrillahi 'uqiba bi thalathin. Orang yang berpaling dari Quran akan dihukum 3 hal. 3 hal ya. Yang pertama, qaswatul qalbi. Hatinya keras seperti batu, Pak. Kenapa panjenengannya bukan batu, Pak? Ada nggak yang lebih keras dari batu? Apa? Yang lebih keras dari batu itu ada yang baja ya, Pak ya. Tapi kalau hati yang keras itu biasanya seperti batu. Saya lagi ngebor untuk kampus 4 pesantren. Sekarang sudah di kedalaman 44 meter, Pak. Sebelum masuk ke 44 meter itu ketemu batu-batu, Pak. Batunya itu nggak tanggung-tanggung. Ya, di kedalaman 32 ketemu batu 2 minggu nggak pecah-pecah, Pak. Tapi petugasnya sabar, telaten. 33 alhamdulillah, 37 ketemu batu lagi. Wah, panik juga. Itu ikhtiarnya manusia. Tapi batu sekeras itu pun bisa di apa? Hancurkan. Kalau panjenengan di sini ngebor sumur, ada nggak batunya? Nggak ada ya? Kan pasir paling ya, Pak. Kalau di sana batu, Pak. Dalamnya bumi itu batu. Nah, itu saja bisa ditembus. Tapi ada jasad kita, ya, anggota dari tubuh kita, yaitu hati. Kalau hati tidak pernah dirawat, itu bisa lebih keras. Dinasehatin malah apa namanya? Yang nasehatin di eksekusi misalnya. Begitu, Pak. Kemudian berikutnya watulul amal, orang yang berpaling dari Quran maka dia sukanya ngelamun dan berhayal, Pak. Panjang angan-angan. Sukanya ngelantur. Dia nggak mau bergerak, mager, malas gerak, Pak. Tapi kalau cita-citanya muluk-muluk, tapi nggak ada action ya. Kemudian yang berikutnya wadikul ma'isyah, rezekinya sempit, kehidupannya sempit. Itu karena orang berpaling dari Quran. Panjenengan kalau lagi banyak masalah ngapain, Pak? Kalau para rasul atau para sahabat ketika mereka sedang ada masalah, sholat. Kalau zaman sekarang, kalau kita punya masalah kemudian mendekat kepada Allah, berarti kita tahu tempat kembali, Pak. Ada orang yang kena masalah, ya, ada orang yang kena masalah, Pak. Tiba-tiba dicopot dari jabatan, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba ada masalah di anak dan keluarganya, ya kan? Dia tidak punya pegangan, ada yang gantung diri. Ada di Banyumas. Kalau di sini kan sungai yang paling panjang bernama Pemali, ya, Pak. Kalau di Banyumas ada yang namanya Serayu. Panjang banget, Pak, lebih gede dari ini. Jembatan nggak tahu panjangnya berapa, dilalui kereta api, panjang banget, Pak. Ya. Di situ juga ada penggalian pasir. Nah, beberapa waktu yang lalu, 1 bulan kira-kira, ada pemuda yang nyemplung di situ, Pak, bunuh diri sama pacarnya. Kenapa bunuh diri? Sudah saling suka, ini suka, Pak. Tapi masalahnya tidak dapat restu dari orang tua. Akhirnya apa? Putus asa dan nyemplung. Padahal itu kedalamannya luar biasa, Pak. Mungkin atasnya itu kelihatan santai ya, arusnya itu tenang, bawahnya itu dalam dan bergejolak. Itu kalau orang ahli renang pun
sepertinya susah Pak untuk selamat. Harus ada tim SAR untuk bisa menyelamatkan. Ini nyemplung dan tenggelam, bunuh diri karena tadi melanggar. Ada sebuah kejadian, ini juga perlu kita waspadai. Ya, kita yang punya anak yang mungkin kerja di luar kota atau mungkin sedang belajar di luar kota, kita harus selalu monitor juga Pak. Di sebuah tempat, seorang mahasiswi tiba-tiba punya anak, dikejar-kejar di jalan tol. Mahasiswi ini ternyata dia bersama teman mahasiswanya melakukan hubungan yang tidak dibenarkan di dalam agama, sampai perzinahan, sampai punya anak. Kemudian anaknya itu dibungkus dan dimasukkan ke dalam almari. Terus wanita ini kabur, penghuni kosnya juga kabur. Pemilik kosnya heran, kok ini banyak laler hijau Pak. Lalat hijau, gede-gede kan. Setelah dibuka, ternyata ada janin yang dibungkus dengan kain. Itu jadi orang yang bermaksud kepada Allah, maka dia akan terlilit dengan kehinaan yang berkepanjangan Pak. Maka jangan sampai kita bermaksud kepada Allah. Nanti yang keempat orang yang akan dilupakan oleh Allah adalah orang yang tenggelam dalam maksiat Pak. Orang kelelep itu karena apa? Gak bisa renang. Kalau gak bisa renang harusnya jangan deket-deket air ya. Ya ada, mohon maaf, ada anak baru belajar ekstra renang kemarin di Pemalang. Karena siswanya banyak, maka fokusnya pelatih itu terpecah Pak. Ada anak yang baru belajar renang, dari rumahnya diantar sama orang tuanya juga ada di situ, tapi nggak ketahuan. Ternyata kelelep di kolam renang. Setelah pelatihnya jalan, kok ini kayak ada sesuatu di dalam air. Ternyata itu muridnya Pak. Murid baru pertama kali masuk di kolam renang dan baru belajar renang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang tenggelam dalam maksiat itu karena deket-deket dengan arus maksiat. Maka kalau kita pengen selamat, jangan deket-deket dengan arus maksiat Pak. Anak-anak kita terutama nggih, kalau zaman sekarang ini orang mau judi online itu tidak harus. Kalau orang mau berjudi tidak harus apa? Kumpul di mana? Sekarang sudah bisa di kamar. Orang mau berbuat apapun zaman sekarang itu sudah ada fasilitasnya. Termasuk para ulama mengatakan, para asatid, para masyayikh mengatakan, zaman sekarang itu berbeda dengan zamannya para sahabat. Kalau zaman sahabat itu orang mau bermaksiat harus jauh-jauh bersembunyi Pak. Kalau zaman sekarang itu sudah masuk ke rumah-rumah kita. Orang mau ngapain itu sudah bisa dilakukan di rumah tanpa harus keluar dari rumah Pak. Ternyata terjerat judi online. Banyak. Kakeknya nggak tahu, ternyata cucunya itu bermain judi online dan duitnya dihabisin oleh cucunya. 10 juta, 6 juta digunakan untuk judi online. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang keempat adalah orang yang tenggelam dalam maksiat. Wa rubba maksiatin awrathat dzullan tawila. Banyak maksiat itu yang menyebabkan orang itu hina dengan kehinaan yang panjang. Yang kelima adalah orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang nanti akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, orang yang dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin, orang yang ada dalam hatinya kesombongan meskipun satu biji sawi. Pernah lihat satu biji sawi Pak? Satu debu pernah lihat? Satu debu susah ya Pak ya, satu debu. Kita kalau ada satu butir
Satu butir gula Pak. Kalau gula kan kelihatannya masuk ke mata. Kira-kira nyaman apa tidak? Tidak nyaman, ganjel Pak. Nah, ini juga penyebab orang tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga adalah karena ada kesombongan. Sombong itu yang seperti apa, Ustaz? Apa ketika dipanggil nggak jawab, sombong misalkan. Batarul haqqi wa hamdun nas. Orang yang sombong adalah mereka yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia, meremehkan manusia, Pak. Oke. Yang keenam, terakhir adalah orang yang cinta dunia berlebihan. Cinta dunia berlebihan itu berbahaya. Wabtahi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau Allah berikan kepada kita fasilitas kesehatan, usia, rezeki, duit, anak, itu semuanya harus menjadi wasilah kita mendapatkan ridho dari Allah. Itu tafsir dari ayat yang tadi saya sebutkan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Sekarang banyak Pak orang yang dia itu cari rizkinya Allah tapi lupa kepada pemberi rezeki. Lupa kepada pemberi rezeki, dan ini adalah termasuk dari orang-orang yang kurang beradab. Dan saya akan akhiri dengan sebuah perkataan Abdullah bin Mas'ud agar kita tidak menjadi orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi orang yang cinta kepada Allah. Dan orang yang cinta kepada Allah, maka dia akan cinta kepada Al-Quran. Kalau hari ini kita masih jauh dari Quran, berarti sebenarnya kita belum cinta kepada Allah. Kita masih sibuk dengan urusan selain Allah, dunia. Dan dunia itu melalaikan. Ad-dunya mata'ul hurur. Dunia itu perhiasan yang menipu, Pak. Ya, orang yang ngumpulin dunia, ya, dia tidak akan dia bawa mati, Pak. Semuanya akan ditinggalkan dan akan diwariskan. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Cukup ya Pak? Oh, ada yang bertanya, silakan. Bahwa tadi dijelaskan pada titik akhirnya adalah kita nggak boleh melupakan Al-Quran, karena memang pokok dari kehidupan adalah Al-Quran. Kemudian bagaimana Ustaz? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk agar kita itu cinta terhadap kandungan yang ada di dalam Al-Quran, karena kebanyakan orang hanya tertarik pada satu huruf, satu pahala, sehingga dia memperbanyak bacaan tapi malas untuk memahami kandungannya. Bagaimana caranya? Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Agus. Pak Agus. Al-Quran dan membacanya itu bagian dari ibadah. Seperti kayak sholat, seperti kayak haji, itu ibadah. Maka ketika orang sudah paham posisinya bahwasanya itu adalah ibadah, maka insya Allah akan lebih termotivasi. Kemudian berikutnya, membaca Quran. Kenapa sih orang itu kok tidak terlalu tertarik dengan membaca Quran atau mentadaburinya? Karena dia nggak tahu, Pak, apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebenarnya kalau kita kupas isi Al-Quran, baru bisa dirasakan kalau itu diwujudkan, diamalkan. Betul, kalau diamalkan baru kita tahu dahsyatnya. Contohnya misalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sekarang
kita lihat di Persyarikatan Muhammadiyah bisa memiliki panti asuhan sampai dengan 250-an, pesantren 444. Itu karena apa? Di antaranya ya, tadabbur Qur'annya matang, Pak. Membahas tentang surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Berpikir ini kira-kira apa? Dikaji selama 3 bulan. Dikaji bagaimana agar tidak ada anak yatim terlantar, bagaimana agar tidak ada anak yatim yang terhardik. Maka dibikinlah yang namanya panti asuhan. Ketika panti asuhan dibikin, itu kan mungkin ada yang berpikir bagaimana mengelolanya. Itu juga kalau terlibat di situ, insya Allah pahalanya ngalir juga, Pak. Ada yang mungkin punya tanahnya diwakafkan, ada yang mungkin wakaf gedungnya. Itu kan termasuk dari aplikasi kita mentadaburi Al-Quran. Jadi kalau kita mentadaburi Al-Quran, maksudnya apa? Benar-benar mengkaji Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya, maka baru akan muncul manfaat. Masjid ini ada karena apa, Pak? Karena ada duit? Atau karena apa? Banyak orang yang punya duit tapi ternyata tidak menggerakkan hatinya ke dalam program haji. Duitnya banyak, Pak. Tapi duit itu kalau tidak dibarengi iman, pemiliknya eman-eman. Ngapain saya haji? Nunggu sekian tahun. Sementara mendingan untuk investasi. Ngapain bolak-balik umroh? Buang-buang duit misalkan. Itu bagi orang yang tidak paham. Tapi kalau orang yang dia punya duit dan dia punya iman, maka dia akan gunakan hartanya itu sebagai wasilah untuk mencari ridho dari Allah. Bukan berarti dia tidak butuh dunia, dia butuh dunia, tapi dunia itu menjadi wasilah dia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin termasuk kajian Ahad pagi hari ini itu kan dilatar belakangi karena apa, Pak? Karena diantaranya mengamalkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, atau ayat yang dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita yakin bahwasanya dengan kita ngaji Allah akan meningkatkan derajat kita. Maka itu sangat penting. Kita mentadabburi Quran penting, tapi harus diamalkan. Dan ada ayat-ayat yang tidak bisa dikerjakan secara individu, Pak. Mendirikan pesantren bisa enggak? Sendirian? Enggak bisa. Kita butuh amal jama'i. Bangun masjid itu juga butuh amal jama'i. Kalau pengen pahala panjenengan mengalir terus tanpa henti, wakaf. Itu cara strategis, Pak. Orang yang wakaf itu dia punya peluang amalnya itu mengalir tanpa henti. Saat usia kita sudah tutup, sudah tidak bisa lagi ngaji, sudah tidak bisa lagi sholat, semuanya berhenti, ada yang terus mengalir, yaitu wakaf kita. Maka kalau ada kesempatan berwakaf, kita wakafkan meskipun nggak seberapa, itu akan mengalirkan dan mengabadikan pahala kita. Demikian, mari kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله
عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.